Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri. Al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang kami muliakan, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada subuh kali ini kami akan menjelaskan tentang memakmurkan masjid. Kita bersyukur bahwa kaum muslimin yang tinggal di Komplek TVRI telah memiliki masjid yang cukup megah. Tempatnya sangat luas dan sejuk. Bahkan jika dibanding masjid-masjid sekitar, masjid kita ini paling strategis, paling nyaman. Halamannya luas, jauh dari jalan raya. Bangunannya juga sudah megah dan indah. Nah, yang demikian ini harus terus kita jaga, kita rawat dengan cara memakmurkannya, agar para pendahulu kita, mulai dari yang merintis adanya masjid, yang memakmurkan masjid mulai angkatan pertama sampai hingga saat ini dan seterusnya, itu amal jariyahnya terus mengalir. Karena mengalir dan tidaknya amal jariyah itu ya tergantung apakah yang dijariahkan itu dimanfaatkan atau tidak. Ya. Kalau misalnya kita amal jariyah dalam bentuk kitab suci Al-Quran, terus kitab itu ditaruh di masjid tapi tidak pernah dibaca, ya tidak pernah dibaca, disimpan aja gitu sampai bertahun-tahun. Itu yang amal jariyah sana itu ya pahalanya mandek. Wong yang dijariyahkan ternyata tidak digunakan. Maka Bapak Ibu sekalian, di masjid kita telah tersedia Quran yang cukup bagus sekali, ya. Itu mahal itu belinya. Silahkan itu terus dibaca walaupun di luar Ramadan. Karena itu juga bisa dibaca di luar Ramadan, ya, boleh. Supaya yang jariyah pahalanya terus mengalir. Begitu juga dengan yang amalan-amalan yang lainnya. Kemudian salah satu yang paling utama dalam memakmurkan masjid adalah dengan sholat berjamaah. Ya, karena memang fungsi utama masjid itu isim makan dari kalimat sajadah, artinya tempat sujud. Maka aktivitas yang paling utama di masjid ya tentunya adalah sholat. Nah, sholat berjamaah di tempat kita itu levelnya baru level lumayan, ya, baru level lumayan. Ya, jika dibanding 26 tahun yang lalu ya sudah bagus sekali. Wong dulu saya nyampe di sini itu jamaahnya 7 orang, Pak, subuh ini. Ya, sampai saya tuh hafal orangnya. Sekarang udah pada almarhum. Sekarang alhamdulillah udah lumayan banyak, walaupun pagi ini udah pada pulang kampung, ya. Tapi udah tarafnya taraf lumayan. Nah, karena masih taraf lumayan, jadi masih ada upaya yang harus kita lakukan untuk meningkatkan. Nah, untuk ngajak teman kita berjamaah di masjid itu memang tidak cukup dengan ceramah, Pak. Tapi justru lebih efektif menggunakan pendekatan pribadi. Jadi Bapak punya teman, tetangga atau siapapun, Bapak dekatin dulu, ya. Bapak ajak main bersama dulu, nanti kalau udah akrab baru diajak ke masjid. Itu prakteknya lebih efektif, ya, lebih efektif daripada saya harus keluar ceramah di mimbar. Itu ya sekedar lewat begitu saja. Tapi kalau ajakan secara pribadi itu justru lebih mengena. Itu pertama, sholat jamaah, ya. Kedua, di samping kita memfungsikan masjid sebagai tempat sholat berjamaah, masjid juga merupakan tempat untuk
amal ibadah sosial. Nah, untuk amal ibadah sosial memang jika kita dibanding dengan Jogokarian ya masih jauh. Tapi kalau Bapak bandingkan dengan masjid sekitar, saya yakin paling baik. Ya, saya ulang ya. Amal ibadah sosial di masjid kita, jika ukurannya dibandingkan dengan Jogokarian memang sangat masih jauh ya, bagusan sana. Tapi jika dibanding masjid sekitar sini, baik yang di kampung maupun di komplek, kita paling bagus. Apa buktinya? Kita paling banyak mengadakan kegiatan sosial dalam bentuk santunan, mulai dari khitanan massal, sembako itu sekarang rutin, ya, rutin tiap bulan. Kemudian penyaluran zakat mal juga tiap bulan. Di samping nanti pada momen-momen tertentu, misalkan bulan Muharram, Maulid, Nuzul Quran, kita selalu mengadakan. Tidak hanya itu, kita kegiatan sosial juga ketika ada bencana alam, kita juga spontan kerjasama dengan RT RW di komplek TVRI, kita mengadakan kegiatan sosial. Ini sangat bagus sekali, ya. Walaupun terus ditingkatkan, bahkan yang terakhir kita mengadakan panen sayuran di Sabtu subuh. Tapi pagi ini udah nggak panen lagi karena sudah repot. Insya Allah nanti habis Lebaran panen lagi nanti. Kemudian kemarin tuh cuma ada usulan, ada jajanan Lailatul Qadar, tapi waktunya sudah mepet Pak tahun ini. Kayaknya tahun ini belum bisa terlaksana. Insya Allah tahun depan nanti programnya apa nih, Ramadan ada jajanan Lailatul Qadar. Wah, keren kan namanya. Namanya keren tuh. Bentuknya apa nanti aja biar penasaran. Jadi banyak cara untuk memakmurkan masjid, baik ibadah vertikal ya, hubungan kita dengan Allah, maupun ibadah horizontal sosial. Nah, bahkan untuk sosial ini kita selain dari masjid, kadang juga RT RW, kita juga punya lazis. Lazis itu rutin Pak, ya. Memang kurang diekspos saja, ya. Kegiatannya rutin, penyaluran santunan itu, ya. Nah, nanti siang ini ada pembagian zakat fitrah tahap pertama, dilanjutkan besok, nanti Bapak bisa menyaksikan, ya. Jadi dari sisi amalan sosial kita untuk lingkungan kita terbaik. Saya berani mengatakan terbaik karena saya sudah terbiasa keliling di masjid sekitar sini, kondisinya seperti apa. Kemudian dari sisi sumber dana kita paling bagus juga loh Pak. Untuk ukuran komplek yang penduduknya sudah banyak yang purna bakti, ya, sudah banyak yang pensiun. Kita setiap Jumat itu sekarang itu sekitar 6 juta loh Pak. Ya, setiap Jumat itu. Ya. Di tempat-tempat lain itu nggak sampai segitu. Ya, nggak sampai segitu. Jadi dari sumber dana kita juga tanda-tanda terus baik, terus membaik. Ya. Nah dulu itu kita waktu mau masang AC itu ada yang nyeletuk begini, Pak, nanti kalau masang AC apa kita kuat bayar gitu dulu itu. Ya, apa kuat bayar? Ternyata wah sangat kuat. Ya, sangat kuat. Dengan adanya AC ini ternyata pemasukan uang Jumat malah semakin meningkat. Nah, ini tanda-tanda baik ya yang terjadi di lingkungan kita yang perlu kita ketahui bersama. Kemudian fungsi yang ketiga di samping ibadah sosial adalah tentu masjid sebagai pusat pendidikan, tempat untuk menyiapkan kader-kader yang akan melanjutkan perjuangan Islam di lingkungan kita. Alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah membuktikan alumni Al-Furqon, asli produk Al-Furqon. Ada Kemas Aditya, ada Ainul, ada Jidan, ada Rama, ada Arazi, ada lain-lain. Itu asli produk Polres, ya. Asli produk Polres, cuma dipoles di tempat lain, gitu ya. Tapi yang jelas ini sungguh mengembirakan, ya, mengembirakan. Jadi kalau kita melihat beberapa kader tersebut, ini masa depan Polres itu semakin cerah, ya, semakin cerah. Amin gitulah, semakin cerah. Wah, amin aja males. Ya. Jadi
Saya tuh terus terang seneng, bahkan seandainya saat ini saya dipanggil Allah itu saya akan meninggal dengan tersenyum. Nah, kenapa? Yang akan menggantikan sudah banyak. Nah, kalau seandainya kemarin-kemarin mungkin saya masih kepikiran gitu ya, masih kepikiran, kalau sekarang enggak ya. Jadi insya Allah masa depan Polres, masa depan Al Furqan ini akan semakin cerah. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka saat ini gedungnya TPA juga udah bagus ya. Bagi yang punya anak atau cucu nanti habis lebaran ini ngajinya aktif lagi, silahkan untuk selalu diingatkan agar ngajinya itu yang rajin. Jadi kunci keberhasilan itu ya rajin, bukan megahnya tempat pendidikan, bukan terkenalnya tempat pendidikan. Walaupun Al Furqan yang seperti ini, tapi kalau anaknya sungguh-sungguh ya jadi beneran. Ya tergantung sungguh-sungguh apa tidak. Nah, yang jadi itu rata-rata memang ngajinya itu sampai khatam. Ya. Lah yang belum jadi itu rata-rata ya karena memang baru juz 15, juz 20 itu sudah menghilang. Ya apakah pindah tempat atau enggak jelas kemana gitu, akhirnya ya begitu saja. Tapi yang jelas alhamdulillah untuk apa yang kita ajarkan di masjid dan di TPA ini di kemudian hari ternyata ya bermanfaat. Satu contoh ya, kita setiap Ramadan pembawa acara ini kan anak-anak semua ini ya. Itu ada yang di kemudian hari ternyata jadi reporter TVRI, nah, ada ya, nanti kita tunjukkan anaknya ya. Ada jadi MC di acara-acara pernikahan dan luas. Nah, kenapa? Udah latihan dari kecil. Nah, makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di masjid kita ini kalau Jumat asar itu anak-anak peragaan sholat di masjid. Itu yang azan anak kecil, yang qomat anak kecil, yang imamin juga anak kecil, yang mimpin wiridan anak kecil, yang mimpin doa anak kecil. Jadi kita menyiapkan kader itu dari TK ya. Dari TK sudah kita ajari mimpin jamaah. Ya, itu nanti kalau terus insya Allah setelah gede ya bisa gitu. Maka mohon dukungannya ya, insya Allah nanti habis lebaran ini kondisinya sudah normal. Kita 2 tahun ini benar-benar sulit ngaji itu, kita tidak bisa ngasih pelajaran tambahan sehingga kita kemarin tuh ngajinya kayak orang di warung gitu, datang baca pulang, datang baca pulang begitu karena dilarang bergerombol. Itu masih lumayan, anak-anak masih ngaji walaupun yang masuk hanya 50%. Nah di tempat lain itu libur total ya. Di masjid-masjid lain tuh libur total. Kita tetap jalan walaupun dengan kembang kempis. Makanya mudah-mudahan nanti keadaan negeri kita kondisinya semakin baik sehingga anak-anak kembali ngaji secara normal. Kita tidak hanya mengajari bacaan sholat dan baca Quran, tapi bisa menambahkan pelajaran-pelajaran yang lain sehingga dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita berharap nanti akan jadi kader-kader penerus yang akan memakmurkan masjid. Jadi rohnya masjid itu ada di TPA gitu loh. Ya, rohnya masjid ada di TPA. Kenapa? Karena di kemudian hari nanti yang memakmurkan masjid itu ya yang saat ini sedang ngaji di TPA itu gitu ya. Kalau yang kita yang sudah tua-tua ini kan nanti pasti akan pindah alam kan ya. Pasti kita akan pindah alam. Jadi mari anak cucu kita ya kita siapkan, kita ajarin ngaji, kita ajari kenal masjid ya. Kenal masjid sehingga nanti sampai dewasa sudah terbiasa memakmurkan masjid. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya perlu sedikit saya tambahkan terkait laporan sementara pemasukan pembayaran zakat fitrah, infak dan sedekah yang ada di Lazis. Kalau di total semuanya uang yang masuk itu sudah sekitar 149 juta. Lumayan besar itu ya. Di masjid lain coba Bapak Ibu cek nanti berapa ya. Jadi sudah, kalau yang bayar dari total sebenarnya itu baru sekitar 850.
Padahal kita biasanya itu kalau di luar pandemi itu sekitar 1.100 sampai 1.200. Kalau kemarin pas pandemi karena nggak ada yang pulang kampung, yang bayar di kita itu ada 1.300 lebih warga. Nah, saat ini yang bayar itu baru 850 orang, tapi duit yang terkumpul sudah 149 juta. Bapak Ibu nanti bisa cek di linknya Lazis ada, ya. Kemudian di IG juga ada, ya. Di IG Ibu juga bisa ngelihat laporan sementara. Kemudian satu hal yang kita ini masih murat-marit belum tertib itu apa? Arsip, masalah terkait dengan arsip. Nah, selama ini arsip kita ini masih dalam bentuk materi, bentuk surat-surat, buku-buku, dan itu tempatnya berceceran di mana-mana. Ya, setiap ganti pengurus ganti yang megang. Nah, maka saya punya rencana, karena di Lazis itu kan ada uang netral yang bisa ditasarufkan untuk apa saja, namanya uang infak, Pak. Kalau infak itu bebas ditaruhkan ke kebaikan apa saja. Itu insya Allah nanti kita akan beli laptop plus dengan printnya, sehingga data muzaki tersimpan, data mustahik tersimpan, terus pokoknya data-data yang diperlukan di masyarakat kita tersimpan dengan rapi. Nah, insya Allah begitu ya. Jadi nanti uang infak umum itu selain untuk dana operasional juga kita pakai untuk beli laptop dan printnya, sehingga arsip di Al-Furqan ini akan semakin tertata, supaya ini memudahkan aktivitas di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shadiqah wa qalban khashi'ah wa lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.